Pelaksanaan program MBKM lintas prodi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Brau tahun akademik 2021-2022. Kampus Universitas Muhammadiyah Brau pada tahun 2021 telah mendapatkan hibah untuk implementasikan program MBKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Adapun pada tahun ini pengajuan hibah telah diterima dan dilaksanakan oleh Program Studi Akademi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Brau. Program Studi Akademi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Brau melaksanakan program MBKM lintas prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun kegiatan mahasiswa MBKM lintas prodi dilaksanakan pada program akuntansi dan manajemen serta akademi pembangunan. Program ini merupakan implementasi program MBKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Pelaksanaan program MBKM ini didukung oleh Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Brau Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2021 dengan panduan pelaksanaan yang telah disusun oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan. Mekanisme pelaksanaan MBKM program lintas prodi diawali dengan pendaftaran mahasiswa, penandatanganan MOU kepada seluruh jurusan atau program studi di dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Brau. Kemudian pelaksanaan program dan evaluasi. Pelaksanaan dan evaluasi oleh setiap kaprodi sebagai CO mentor diharapkan akan memberikan kesan pembelajaran yang lebih berharga bagi mahasiswa untuk mengenal iklim perkuliahan di lintas jurusan. Dengan adanya program lintas prodi MBKM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dilaksanakan oleh Prodi Ekonomi Pembangunan, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan di kelas baik secara teoritis dan praktek lapangan atau tugas belajar. Penilaian terhadap mahasiswa dalam program MBKM lintas prodi juga mencakup penilaian soft skill seperti kemampuan pola pikir mahasiswa dalam berkomunikasi dan berorganisasi. Di samping itu juga hard skill, yakni kemampuan akademik dan pemahaman kerja sebagai seorang mahasiswa yang profesional. Berikut kita saksikan proses perkuliahan secara daring via Zoom dalam pelaksanaan MBKM lintas prodi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bahas mengenai atau ruang lingkup dari aplikasi sektor publik. Kayaknya di kelas ini kayaknya ada yang baru ya. Bukan maksud saya nggak pernah lihat Muhammad Yatmiko sama Rima Ishak ya kayaknya. Iya Bu, saya Bu. Saya dari Ekonomi Pembangunan, Bu. Mau pindah ke akuntansi? Enggak, Bu. Ada program lintas minat, lintas jurusan. Oke. Iya. Jadi total satu kelas sekarang berapa orang? Kalau misalnya ditambahin sama dua tadi mahasiswa ambulan sama mahasiswa lintas jurusan tadi, semuanya totalnya 24, Bu. Ini dapat kalian lihat sendiri juga bahwa akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, LSM, dan yayasan sosial.
maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta. Jadi akuntansi sektor publik ini lebih ke akuntansi untuk kepemerintahan, ya. Jadi kalau di akuntansi sektor publik ini lebih kepada menyangkut kepada pelayanan kepada masyarakat. Tapi kita melakukan apa yang tadi kita rencanakan, itu mulai kita jalankan. Nah, setelah itu kita evaluasi. Evaluasi berarti kita menilai kembali apa yang sudah kita rencanakan. Nah, terkait dengan apa ya? Keputusan lintas fungsinya. Di situ ada fungsi manajemen SDM-nya, bagaimana mengelola manusianya, bagaimana manajemen pemasarannya, bagaimana kita bisa menjual, kemudian tentang keuangan, bagaimana mencari uang, termasuk tentang operasional, bagaimana kita mengubah bahan baku menjadi barang jadinya. Nah, makanya ini. Nah, kemudian tujuannya apa? Ya, yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Jadi manajemen strategi itu bukan hanya nanti Anda manfaatkan ketika Anda sudah kerja, itu kelamaan. Mulai sekarang harus sudah Anda laksanakan pada diri Anda masing-masing. Ya, supaya apa ya? Supaya kalau lulus langsung bisa sukses. Kalau perlu sekarang belum Anda lulus sudah mulai merintis karir. Kemudian strategi itu apa? Strategi adalah suatu rencana yang menyatu. Menyatu berarti kita dalam perusahaan itu kan semua punya rencana. Nah, sehingga dalam strategi itu semua rencana itu disatukan. Kemudian komprehensif itu seperti kita ujian. Kalau ujian kompre itu kan berarti yang ditanyakan itu bebas. Semua pengetahuan akan ditanyakan di situ. Itulah komprehensif. Jadi strategi itu seperti satu rencana yang menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Ishak dari jurusan Ekonomi Pembangunan semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menceritakan mengenai kesan saya setelah mengikuti lintas prodi, yaitu akuntansi sektor publik. Kesan saya ya, yang pertama, awalnya saya berpikir bahwa di akuntansi itu kita mempelajari hanya hitung-hitungan saja, dimana di jurusan saya kami pernah mempelajari mengenai akuntansi. Di situ kami mempelajari mengenai kredit dan debit. Saya awalnya berpikir, akuntansi hanya pastinya hanya akan mempelajari mengenai kredit dan debit dan lain-lain sebagainya. Tetapi pemikiran saya berubah setelah saya mengikuti lintas prodi, yaitu akuntansi sektor publik, di mana di awal kami mempelajari mengenai materi. Saya berpikir awalnya yaitu kami hanya mempelajari hitung-hitungan, tetapi setelah saya masuk, saya mempelajari akuntansi, kami mempelajari mengenai materi juga. Kesan saya mengenai lintas prodi, yaitu setelah saya mengikuti lintas prodi akuntansi, saya lebih mengenal seperti apa sih itu akuntansi, seperti apa sih itu konsep-konsep akuntansi, seperti apa lingkungan di akuntansi seperti itu. Dan di akuntansi sendiri kami mempelajari mengenai ruang lingkup organisasi sektor publik. Yang dimaksud itu antara lain seperti organisasi pemerintah, pusat daerah, lembaga swadaya, rumah sakit, dan pendidikan. Jadi setelah saya mengikuti lintas prodi, saya lebih mengerti mengenai akuntansi itu sendiri. Dan juga untuk teman-teman dari akuntansi, kesan saya terhadap mereka itu sangat baik. Saya berpikir awalnya saya anak ekonomi pembangunan, pastinya saya akan dikucilkan karena saya tiba-tiba masuk ke akuntansi seperti itu. Tapi ternyata jika saya bertanya kepada mereka
Mereka menjawab dengan sopan dan baik. Dan juga untuk dosen mata kuliah akuntansi sendiri, beliau sangat baik. Beliau mengerti mahasiswanya. Jika seperti di saat kami presentasi, kami malu untuk bertanya. Kami malu untuk bertanya secara langsung, dan beliau mengerti itu, sehingga beliau mengalihkan pertanyaan itu ke grup WA, sehingga kami dengan leluasa bertanya kepada teman-teman mengenai materi apa yang kami tidak mengerti. Dan kesan saya terhadap lintas prodi yang sudah saya ambil sangat-sangatlah baik. Jadi saya lebih mengerti mengenai akuntansi, mengenai seperti apa lingkungan pertemanan di akuntansi. Terima kasih. Mungkin banyak sekali kesalahan yang saya ucapkan, kekurangan, saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas pelaksanaan program MBKM lintas prodi yang diikuti oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan. Sampai jumpa lagi di program lintas prodi tahun depan.